Kemunculan Yunisara di sebuah podcast yang dikenal dengan obrolan jujur dan emosional langsung menciptakan getaran yang berbeda sejak menit pertama. Bukan karena sensasi berlebihan, bukan pula karena pengakuan yang meledak-ledak, tetapi justru karena ketenangan yang ia bawa. Di tengah dunia hiburan yang sering riuh oleh konflik, klarifikasi, dan drama berlapis-lapis, kehadiran Yunisara terasa seperti jeda napas. Publik seakan diajak duduk lebih dekat, mendengarkan dengan pelan, karena mereka tahu satu hal. Yunisara bukan tipe yang sering berbicara panjang, apalagi membuka ruang intim seperti ini. Itulah yang membuat banyak orang langsung penasaran, apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan, dan apa yang ia pilih untuk tetap disimpan. Pertemuan Yunisara dengan Denny Sumargo menciptakan dinamika yang unik dan sulit ditebak. Di satu sisi, Yunisara hadir dengan aura kalem, elegan, dan seolah menjaga jarak aman dengan masa lalunya. Di sisi lain, Denny Sumargo dikenal dengan gaya bertanya yang lugas, kadang menusuk, tetapi selalu dibungkus empati. Bukan tipe pewawancara yang mencari sensasi kosong, melainkan menggali dengan sabar hingga narasumber merasa aman untuk jujur. Ketika dua karakter ini bertemu, yang tercipta bukan adu ego atau kejar-kejaran headline, melainkan percakapan yang mengalir perlahan, penuh jeda, dan syarat makna. Sejak awal obrolan, terasa jelas bahwa podcast ini tidak akan berjalan seperti wawancara hiburan biasa. Tidak ada pembukaan yang terlalu meriah, tidak ada tawa berlebihan yang dipaksakan. Justru keheningan-keheningan kecil di antara jawaban Yunisara menjadi elemen paling kuat. Setiap kali ia berhenti sejenak sebelum menjawab, penonton seolah ikut menahan napas. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi juga banyak hal yang sengaja ia saring dengan hati-hati. Disitulah letak kekuatannya, bukan pada apa yang diucapkan, melainkan pada apa yang tidak diucapkan. Percakapan kemudian menyentuh wilayah paling rapuh dalam kehidupan manusia, hubungan, luka batin, dan kepercayaan. Topik-topik yang sebenarnya sangat personal, namun terasa begitu dekat dengan pengalaman banyak orang. Yunisara tidak pernah menyebut kata perselingkuhan secara gamblang, meski publik tahu bayangan masa lalu itu pernah menyeret namanya bertahun-tahun silam. Ia memilih istilah yang lebih halus, namun justru lebih dalam. Kepercayaan yang runtuh dan rasa aman yang hilang. Dua frasa sederhana, tetapi bagi mereka yang pernah mengalaminya, maknanya begitu berat. Cara Yunisara memilih kata-kata membuat banyak penonton terdiam. Tidak ada upaya membela diri secara agresif, tidak ada narasi menyalahkan siapapun. Ia tidak mengatur ceritanya untuk memancing simpati. Sebaliknya, ia berbicara seperti seseorang yang sudah lama berdialog dengan dirinya sendiri. Ketika ia menyebut bahwa rasa aman adalah hal yang paling mahal dalam sebuah hubungan, ekspresinya tetap tenang, tetapi matanya seolah menyimpan cerita panjang yang tidak perlu diceritakan ulang secara detail. Di momen-momen tertentu, Denny Sumargo mencoba menggali lebih dalam, namun selalu dengan nada yang penuh empati. Ia tahu kapan harus bertanya, dan kapan harus membiarkan keheningan berbicara. Ada satu titik di mana Yunisara memilih untuk tersenyum tipis alih-alih menjawab panjang. Senyum itu bukan senyum basa-basi, melainkan senyum seseorang yang sudah berdamai dengan banyak hal, meski tidak semuanya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Disitulah publik mulai menyadari, diam Yunisara bukan karena lemah, tetapi karena kuat. Narasi tentang diam sebagai kekuatan menjadi benang merah yang terasa semakin jelas seiring berjalannya podcast. Yunisara tidak menempatkan dirinya sebagai korban yang menuntut pembenaran publik. Ia justru menekankan pentingnya menjaga kewarasan diri. Menurutnya, tidak semua hal perlu dijelaskan ke semua orang, karena tidak semua orang benar-benar ingin memahami. Ada kalanya, menjelaskan justru membuka luka baru, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.